Halo semua, pada video ini kami akan menjelaskan tahapan pengisian dan pelaporan SPT masa PPN bagi pengusaha kena pajak dengan materi berikut ini. SPT masa PPN PKP adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan perhitungan PPN dalam setiap masa pajak. Sebelum mengisi SPT masa PPN, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan suatu faktur pajak akan dilaporkan pada jenis SPT masa PPN yang mana. Caranya dengan mengidentifikasi posisi PKP dalam transaksi, apakah sebagai penjual atau pembeli. Jika PKP menerbitkan faktur, maka termasuk ke dalam pajak keluaran. Sedangkan jika PKP menerima faktur dari pihak lain, maka termasuk ke dalam pajak masukan. Langkah selanjutnya yaitu periksa jenis transaksi dan kode faktur pajak yang akan menentukan penempatan laporan pada bagian SPT yang sesuai. Berdasarkan per 11 PJ 2025, pengisian SPT masa PPN dimulai dari pengisian lampiran SPT terlebih dahulu, kemudian data dipindahkan ke induk SPT masa PPN. Lalu pada bagian masa pajak, PKP mengisi periode pajak yang sedang dilaporkan, misalnya Januari 2025 atau Februari 2025. Selanjutnya, pada bagian status SPT terdapat pilihan normal atau pembetulan. Status normal digunakan apabila SPT dilaporkan pertama kali untuk masa pajak tersebut. Sedangkan status pembetulan digunakan apabila terdapat kesalahan atau perubahan data pada SPT yang sebelumnya sudah dilaporkan. Kemudian, PKP mengisi nama PKP dan NPWP sesuai data yang tercantum pada surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Pada bagian penyerahan barang dan jasa, PKP mengisi seluruh transaksi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak selama masa pajak berjalan. Bagian ini terdiri dari ekspor, penyerahan dalam negeri, penyerahan yang PPN-nya dipungut pihak lain, penyerahan yang tidak dipungut PPN, hingga penyerahan yang dibebaskan dari PPN. Kolom DPP diisi berdasarkan harga jual atau penggantian sesuai faktur pajak. Sedangkan kolom PPN diisi sesuai jumlah PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Selanjutnya, pada bagian perolehan barang dan jasa, PKP mengisi pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan faktur pajak masukan, dokumen impor, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Data yang diisi meliputi nama penjual, nomor dokumen, tanggal transaksi, DPP, dan nilai PPN sesuai dokumen perpajakan yang dimiliki. Kemudian, pada bagian penghitungan PPN kurang atau lebih bayar, sistem akan menghitung selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan secara otomatis. Setelah seluruh data selesai diisi, PKP perlu memeriksa kembali seluruh data pada SPT masa PPN. Pemeriksaan dilakukan pada jumlah DPP, PPN, dan PPNBM agar sesuai dengan faktur pajak dan dokumen transaksi yang dimiliki. Sesuai per 11 PJ 2025, apabila tidak terdapat nilai PPN atau PPNBM, maka kolom diisi dengan angka 0. Selain itu, pengisian nilai PPN dan PPNBM menggunakan rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sesuai peraturan perpajakan. Setelah seluruh data dipastikan benar dan lengkap, maka SPT masa PPN siap untuk dilaporkan melalui Kortex. Selanjutnya, itu ada formulir A1 yang berisi daftar ekspor BKP berwujud, ekspor BKP TB, dan atau ekspor CKP. Tata cara pengisian formulir A1 dimulai dari pengisian identitas PKP, lalu mencantumkan nama lengkap dan jabatan pihak yang menandatangani SPT, sampai dengan pengesahan SPT melalui tanda tangan sebagai bentuk persetujuan pelaporan. Selanjutnya ada lampiran formulir A2 yang berisi tentang daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Tata cara pengisian formulir A2 dimulai dari melengkapi identitas PKP dan periode pelaporan pajak, lalu mencatat data pembelian atau penerimaan jasa sesuai faktur pajak, memasukkan nomor seri, kode transaksi, dan tanggal penerbitan faktur, sampai dengan mencantumkan informasi retur atau faktur pengganti apabila terdapat perubahan transaksi. Lampiran formulir B1, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP TB atau JKP dari luar daerah pabean.
Tata cara pengisian formulir B1 dimulai dari melengkapi identitas PKP, masa pajak, dan status pelaporan, lalu mencantumkan nama penjual BKP atau pemberi JKP dari luar daerah pabean, lalu mengisi NPWP sampai dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPNBM sesuai dokumen impor atau bukti pungut. Selanjutnya yaitu ada formulir B2 yang dimana berisi tentang daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Tata cara pengisian formulir B2 dimulai dari menyiapkan informasi dasar PKP dan periode pelaporan pajak, lalu mengidentifikasi pihak penjual berdasarkan nama dan NPWP pada faktur pajak, lalu mencantumkan detail faktur berupa kode transaksi, nomor seri, dan tanggal penerbitan, menyajikan besaran DPP, PPN, serta PPNBM yang dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan, yang terakhir menyesuaikan data apabila terdapat faktur pengganti pembetulan atau retur transaksi. Lalu lampiran formulir B3 yang berisi daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas. Pengisian formulir B3 dimulai dari melengkapi data PKP serta menentukan masa pajak yang menjadi dasar pelaporan, lalu mengelompokkan transaksi yang tidak memenuhi kebutuhan untuk pengkreditan pajak masukan, sampai dengan menyesuaikan data apabila terdapat perubahan melalui faktur pengganti atau nota retur. Yang terakhir itu adalah lampiran formulir C, yang dimana berisi tentang daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain. Yang dimana pengisiannya dimulai dari melengkapi identitas pemungut PPN serta masa pajak yang dilaporkan, lalu mengidentifikasikan pihak terkait dalam transaksi berdasarkan data penjualan dan pembelian, sampai dengan menambahkan keterangan pendukung sebagai referensi atau transaksi yang dilaporkan. Untuk tata cara pelaporan SPT PPN kurang bayar melalui Cortex, yang pertama yaitu login ke sistem Cortex menggunakan NPWP dan password PKP, kemudian pilih menu layanan pajak, lalu klik SPT masa PPN untuk memulai pelaporan. Selanjutnya, buat konsep SPT masa PPN dan isi data induk serta lampiran SPT sesuai transaksi yang dimiliki. Setelah semua data diisi, lakukan validasi untuk memastikan data sudah benar dan lengkap. Jika hasil perhitungan menunjukkan kurang bayar, maka lakukan pembayaran pajak terlebih dahulu. Kemudian, input NTPN sebagai bukti pembayaran pajak. Jika seluruh data sudah sesuai, klik submit atau laporkan SPT. Terakhir, unduh bukti penerimaan elektronik atau BPS sebagai bukti pelaporan pajak. Demikian penjelasan mengenai SPT masa PPN PKP. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat.